saya lihat di highlights itu, gaya permainan Ajax kalau bisa dibilang hilang. Oh, setuju aku, setuju. Mana nih Midian? Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, setuju ya. Jadi kalau di aturan sebelumnya mungkin kalau di posisinya Sporting Lisbon lawan di Manchester City. Cek. Oke, kembali lagi dengan The Number 10 Show. Kali ini kita format lengkap. Format lengkap. Dengan saya Midian, di seberang sana, di sebelah barat, tepatnya di Jogja, ada Kakak Timi. Halo Kakak Timi. Hai. Sehat ya? Sehat semua ya. Oke, kemudian dengan the one and only Mirwan Bisaka. Terima kasih. Kenapa masih pakai Bisaka coba? Oke, jadi untuk diskusi kali ini kita akan bahas terkait Champions League, karena seperti kita tahu untuk babak 16 besar leg pertama sudah rampung ya. Kemudian akan kita lanjut terkait prediksi lah leg kedua dan mungkin siapa jagoannya nanti yang mungkin masuk ke 4 besar terakhir lah, semifinal, dan yang punya potensi paling besar memiliki kans untuk juara. Kemudian ditambah dengan terkait aturan goal away yang untuk musim ini dimulai dihilangkan untuk terkait benefit away goal-nya. Oke. Untuk yang pertama kita sedikit review hasil leg pertama dari Champions League babak 16 besar. Yang pertama ada Sporting Lisbon lawan Manchester City 0-5. Dari teman-teman kira-kira ini hasil yang biasa aja atau mengejutkan? Biasa aja bagi Pep Guardiola. Biasa aja karena Pep Guardiola. Iya. Kemudian di pertandingan hari yang sama ada PSG melawan Real Madrid hasil 1-0. Kemudian di hari berikutnya ada Inter Milan melawan Liverpool di Giuseppe Meazza 0-2. Kira-kira nih dari 0-2 Inter Milan Liverpool sesuai prediksi atau mungkin bagaimana? Kakak Timi? Kalau aku sebenarnya melihat Inter Liverpool harusnya berimbang ya. Harapannya saat itu adalah hasilnya imbang. Cuman cukup mengejutkan dan aku sebenarnya agak gimana ya, agak iri. Ini aku mengungkapkan keirianku terhadap timnya Jurgen Klopp, di mana mereka benar-benar bisa konsisten sekali dalam setiap pertandingan gitu kan. Meskipun itu timnya tidak harus full tim 100% sesuai dengan tim utamanya. Misalkan katakanlah Klopp merombak di beberapa sisi dan diganti dengan pemain-pemain lain pun mereka tetap masih konsisten. Dan Italia itu bukan tempat yang mudah bagi klub-klub Inggris untuk bisa memenangkan pertandingan. Terlebih ini di kandangnya Inter, di kandangnya tim Milan, di mana itu juga merupakan momok bagi klub-klub Inggris sebenarnya. Tapi Liverpool bisa menang, menurut saya menang secara enjoy gitu, menang secara ya kayak meskipun kelihatannya itu mereka tetap effortnya cukup lumayan karena 2 golnya kan baru di babak kedua semua ya. Cuman aku melihat dari skornya ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ini menang santai gitu, 2-0, gapnya
melawan Inter yang dimana mereka sebenarnya di Serie A cukup konsisten juga penampilannya, sehingga aku berharap sebenarnya hasilnya imbang, tapi ternyata ya ini balik lagi, entah apa ya faktor ya yang mengakibatkan memang Liverpool masih sangat-sangat solid untuk dikalahkan dan masih bisa konsisten meraih kemenangan dengan lawan siapapun nih sampai dengan detik ini ya. Mereka setiap klub yang menjadi lawan mereka sebenarnya bisa dikalahkan oleh Liverpool. Ya, sebenarnya obat dari keirian itu ganti jersey aja sebenarnya. Gue ganti jersey ini ya. Ini yang menyebabkan iri dengki di jersinya ini sebenarnya. Oke, kita lanjut ke match berikutnya. Mungkin yang ada kejutan ya, ada FC Salzburg lawan Bayern Munich itu berakhir imbang 1-1. Kemudian Villarreal lawan Juventus 1-1. Kemudian Chelsea lawan Lille 2-0. Khusus Chelsea Lille ini karena saya sedikit menonton ya. Dari segi pertandingan dengan hasil akhir sebenarnya awalnya saya akan berpikir Lille ini akan bermain aman. Tapi kalau misalnya dari match aktualnya Lille ini bisa dibilang bermain terbuka ya. Nggak yang negatif-negatif banget lah. Apalagi lawannya sekelas Chelsea. Jadi kalau dari hasil akhir memang nggak mengejutkan, sudah diprediksi. Tapi kalau misalnya dari gaya permainan, skema permainan, Lille beranilah mau meladeni Chelsea di Stamford Bridge. Kemudian pertandingan terakhir tadi malam ada Benfica lawan Ajax berakhir 2-2, dan yang terakhir ada Atletico Madrid menghadapi Manchester United 1-1. Dari Mirwan kira-kira bagaimana nih Atletico Madrid melawan Manchester United? Berakhir 1-1. Sebenarnya United lebih diuntungkan di apa namanya dengan skor ini, meskipun nggak ada away goals kan. Cuman seenggaknya di Old Trafford nanti United bisa lebih fokus buat menang aja, karena nggak terbebani juga dengan apa namanya hasil imbang di Atletico. Cuman masalahnya United bisa nggak Rashford kembali ke performnya, soalnya kemarin tadi subuh itu dia lagi-lagi Rashford underperform, dan ketika Rangnick buntu dengan Rashford, masa iya harus Elanga lagi yang jadi juru selamat? Kayaknya mengharapkan Anthony Elanga tiap pekan sebagai juru selamat itu kayaknya terlalu muluk-muluk deh. Ya, karena kalau misalnya kita lihat, walaupun kebanyakan media dan orang berpendapat dan fakta juga di dua pertandingan Anthony Elanga berhasil mencetak gol, tapi kalau misalnya kita lihat dari skema permainan dan proses golnya, kalau bisa dibilang karena man of the moment ya. Jadi pas umpannya Bruno juga bagus, kemudian posisi Jan Oblak juga kalau bisa dibilang mungkin terlalu off ya, off position, dan mungkin dia nggak menduga Anthony Elanga langsung melakukan shooting kan. Pada saat yang di pertandingan kemarin sebelumnya juga lawan Leeds United, Anthony Elanga kalau bisa dibilang juga Bruno Fernandes kayaknya bukan mau niat mengumpan deh itu, mau ngelewatin. Kemudian karena pas dia Anthony Elanga lari ya, langsung di syuting gitu. Karena yang saya juga setuju dengan yang disampaikan Mirum. Mau sampai kapan Anthony Elanga mau dijadikan dalam tanda kutip sebagai juru selamatnya Rangnick? Karena serius, maksudnya Elanga itu ya 19 tahun, pemain muda, prospeknya bagus dan punya masa depan. Tapi ketika kita membicarakan apa kontribusinya ke United, sepertinya belum ada yang spesifik yang bisa ditawarkan sama Elanga di lini depan United selain jiwa mudanya. Udah
Ya, semoga kita juga berharap nasibnya nggak kayak Anthony satunya itu ya. Oh iya. Iya, 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 iya. Memang kita selalu dibayang-bayang mantan ya. Nah, Jadi semoga nggak sampai pembahasan ke volleyball nih. Oke. Eh, tapi dari leg pertama babak 16 besar ini, kalau dari Kakak Timi sendiri, mana nih match yang kira-kira dinantikan leg keduanya, Kak? Seperti kita tahu nanti leg keduanya akan berlangsung 2 minggu lagi, 9 Maret. minggu lagi ya. Jadi dari hasil yang leg pertama tadi, mana nih pertandingan yang dinantikan, dan mungkin seperti tadi disampaikan Mirwan, di posisi United ini seharusnya lebih diuntungkan dengan hasil leg pertama ini. Kira-kira gimana, Kak Timi? Kalau dari segi apa ya, kayak tim apa kekuatan tim atau tim yang menurutku sama-sama kuat gitu, yang ketemu di fase gugur ini, aku jelas menantikan Liverpool Inter leg kedua sama Madrid PSG. Itu jelas akan memunculkan sebuah pertandingan yang nggak kalah ketat, karena leg kedua adalah leg penentuan di mana salah satu tim atau tim yang menjadi tim tamu ini juga harus menang mau nggak mau, sehingga apa namanya tensinya dan keseruannya pasti akan terasa. Tetapi kalau misalkan bicara yang aku berharap sih bahwa di setiap event terutama kayak Liga Champions itu lebih seneng kalau ada tim-tim underdog, tim-tim yang tidak diunggulkan tuh bisa benar-benar berbicara dalam konteksnya di fase ini. Aku berharap nanti pengennya sih melihat RB Salzburg ini nanti bisa ya malah memenangkan pertandingan lawan Munchen lah di kandangnya Munchen nanti. Itu yang apa yang kuharapkan ya, kalau dari sisi selain kekuatan tim yang sama-sama kuat pertanding yang kayak Liverpool, Inter sama Madrid, PSG tadi. Kalau MU Atletico ya secara subjektif jelas pengennya MU menang, dan memang hasil kemarin itu cukup menguntungkan, dan aku yakin harusnya MU juga bisa lolos karena lagi Old Trafford di akhir-akhir ini juga jadi apa ya, stadion yang cukup angker bagi klub-klub Spanyol yang datang, sehingga aku yakin lah ya 80-90% lah MU bisa menang dan bisa laju ke fase berikutnya di fase ini. Kalau kayak City sudah pastilah, kalau itu aku bisa bilang 99% udah pasti lolos lah. Mereka ini sebenarnya Nggak gitu. sehat loh Manchester City ini sebenarnya, nggak sehat loh. Nggak sehat. Kita mau berharap mereka kalah, nggak lolos, tapi kok kayaknya susah ya. Susah gitu, makanya ya itulah, meskipun nanti mungkin mereka kalah di final gitu ya. Seperti yang sudah itu sih 4 pertandingan itu sebenarnya yang tak nantikan gitu ya. Dari tadi Liverpool Inter, kemudian Madrid PSG, MU Atletico jelas, dan pengen melihat sepak terjangnya RB Salzburg lebih jauh lagi sebenarnya, tidak hanya berhenti di fase ini gitu. Oke, jadi kalau dari yang disampaikan Kakak Timi sebenarnya berharap ada kejutan dari tim non unggulan ya, FC Salzburg ini ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari beberapa atau sebelum dimulai babak 16 besar ini, atau mungkin mulai dari awal babak penyisihan, ya semua orang sepertinya masih tetap mengunggulkan Bayern Munchen bahkan untuk menjuarai Liga Champions ya. Memang di musim ini baik di Liga Champions ataupun di Bundesliga, walaupun dari segi permainan pada saat lagi top perform ya seperti yang biasa kita tahu, tapi nggak jarang juga Bayern Munchen memberikan kejutan, entah itu imbang ataupun kalah dari tim yang di atas kertas itu harusnya bisa menang mudah. Kalau misalnya dari Mirwan nih, ada
ada match yang perlu di-highlight nggak nanti untuk di leg kedua? Sebenarnya saya pengennya lihat Inter lebih ngasih perlawanan ke Liverpool. Cuman Inter itu kemarin kalah sama Liverpool itu karena Barella kartu merah kan. Kartu merah langsung pas di pertandingan terakhir lawan Madrid. Akhirnya Barella nggak bisa main dan diganti sama si Ultraman. Ya keteteran lah si Ultraman ngadepin. Vidal. Iya, keteteran lah dia ngadepin 3 gelandangnya Liverpool kan. Jadi sebenarnya Inter itu cuman nggak ada Barella aja. Kalau ada Barella sebenarnya Inter tuh bisa ngimbangi Liverpool. Cuman kemarin Barella nggak ada, terus si Joaquin Korea juga cedera. Jadi leg kedua saya berharapnya Barella Inter bisa ngasih perlawanan meskipun tanpa Barella ya. Cuma kayaknya tipis. Kecuali mungkin Korea sama Lautaro bisa menghasilkan bromance baru gitu. Kalau terus match lain mungkin saya nggak berharap PSG lolos sih. Kenapa? Nggak mau aja Pochettino senyum-senyum gitu. Bahaya kalau misalnya Pochettino lolos, itu peluangnya dia ke United itu tambah besar dan itu bisa jadi mimpi buruk gitu. Iya. Jangan lupa siapa calonnya ya. Lihat dong performanya kan makin gacor kan semenjak podcast kita itu. Terus Tapi mumpung membahas Pochettino nih kan kita agak sedikit. Semisal nih memang Pochettino bisa berhasil membawa PSG lah agak melaju lebih jauh nih di Champions League atau mungkin juara dan nggak itu malah mungkin, membuka. nggak usah muluk-muluk juara nggak ada itu. Jadi siapa tahu nih Pochettino MU kan. Kira-kira ada pemain yang bisa dibawa nggak nih? Angel Di Maria lah dibalikin. Kalau misalnya Pochettino juara, amit-amit Pochettino juara Liga Champion, Pochettino pindah ke United, Hakimi. Kalau aku satu pemain Achraf Hakimi. Oke, setuju banget. Tapi janganlah, tolong realistis. Itu mimpi buruk bener. Kalau misalnya Pochettino pindah ke United, saya yang pindah klub. AS Roma. Oke. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya yang saya nantikan atau bukan saya nantikan hasilnya, tapi saya pengen nonton pertandingannya di leg kedua itu antara Ajax lawan Benfica. Di leg pertama tadi subuh sebenarnya memang saya nggak nonton full, tapi saya lihat highlight yang agak lumayan panjang dan dari gaya permainan Ajax, memang yang saya mau tonton itu gaya permainan Ajax di bawah Erik ten Hag. Ya. Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya menantikan leg kedua di matchnya Ajax lawan Benfica karena ya seperti di pembahasan podcast kita sebelumnya terkait kandidat kuat pengganti Ralf Rangnick di kursi panas manajer United yaitu Erik ten Hag dan Mauricio Pochettino. Saya ingin melihat bagaimana sih gaya permainan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Dan di match yang pertama tadi subuh saya sempat menonton highlights yang cukup agak panjang lah, bukan durasi 2-3 menit tapi 15 menit. Jadi dari gaya permainan Erik ten Hag memang kalau misalnya dibilang tipe-tipe gaya manajer yang betul-betul bermain hati-hati. Jadi tidak mau terlalu mengambil inisiatif terlalu tinggi, tapi ya tidak mau juga bermain terlalu bermain aman, bermain bertahan. Jadi kalau bisanya kita mau coba bandingkan hampir sama seperti kalau gaya-gaya pemain futsal internasional ya. Jadi kedua tim semua bermain dengan teknik yang tepat dan meminimalisir error. Jadi siapa yang bisa menghindari error maka tim itu yang akan mempunyai kans untuk menang. Jadi kalau dari saya pribadi
menantikan di leg kedua itu pertandingan antara Ajax dan Benfica. Dan Atletico Munchen, Atletico United nggak dinantikan berarti. Nggak usah. yang menarik Erik ten Hag formasinya 4-2-3-1 tuh. Kayak Ya, Ya, Rangnick. apa oleh bol lagi? Oh. oleh bola lagi. Jadi sebenarnya mungkin cuman cocok jadi lah. satu hal yang agak identik ya. Memang saya setuju sih dengan dengan seorang coach. Jadi kalau misalnya setiap orang yang membahas atau mengingat sejarah di zamannya Sir Alex itu dibilang ngapain lagi lu ingat-ingat zamannya Sir Alex gitu kan. Udah lalu, udah lewat gitu kan. Cuman dari yang match Ajax itu pasti di pos di sebelah kanan di bagian, kalau dulu di zamannya Sir Alex itu ya pos-posnya antara Ryan Giggs atau Ronaldo itu selalu ada ruang yang bisa cari ruang tuh, nggak yang sulit menemukan ruang. Jadi di Ajax itu ada Anthony. Setiap kalau mau switch play itu dia pasti ada satu pemain entah di kanan atau di kiri yang memang Sudah nunggu. Sudah nunggu. Padahal kalau dari tim lawan itu sebenarnya bisa aja kan melakukan man to man marking atau misalnya memang sudah ada di plot lah untuk jaga. Tapi pada saat switch play itu pasti ada satu pemain di sisi entah kanan atau kiri yang punya ruang lebih lah untuk melakukan penetrasi ataupun melakukan crossing langsung atau melakukan cut inside gitu. Oke, jadi hasil recap hasil pertandingan leg pertama, memang kalau dari hasil mungkin yang ada kejutan yang paling ini ya Salzburg lawan Bayern Munchen ya. Kalau yang lain mungkin sebenarnya ya bisa ditebak sebenarnya. Walaupun yang bisa ditebak Manchester City kurang kelewatan juga Manchester City-nya. Oke, jadi menyambung terkait ke topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait aturan gol tandang yang dihapuskan mulai musim ini. Saya coba lihat dari produktivitas gol ya. Jadi awalnya pada saat aturan baru ini diberlakukan, saya menduganya itu tim yang pertama kali tandang itu akan coba bermain aman. Bermain aman maksudnya ya bermain imbang ya paling tidak 0-0 begitu. Tapi dari hasil pertandingan leg pertama ini justru tim tandang itu lebih produktif golnya dibanding tim home-nya. Di luar dari misalnya yang City mencetak 5 gol ya. Jadi kalau dari tim yang pertama kali di kandang itu total golnya ada 8. Dan yang tim away itu total golnya 12, di mana 5 Manchester City. Jadi kalau misalnya dikeluarkan pun Manchester City yang 5 itu, masih 7. Tim away itu masih 7. Jadi sepertinya dari aturan yang baru ini nggak terlalu berimpact nih. Tapi saya nggak tahu apakah ini karena masih baru-baru apa tidak. Cuman dari Mirwan dan Kakak Timi, kira-kira dari aturan yang baru ini apakah akan berimpact terlalu besar ke tim selanjutnya, atau kira-kira perubahan ini sebenarnya nggak perlu banget nih dilakukan? Gimana Mirwan? Kalau yang dari yang saya baca kan, kenapa aturan gol tandang itu dihapus, itu sebenarnya aturannya dari tahun berapa sih, 1960-an, cuman nggak tahu 60 berapa. Terus si ide-idenya kenapa aturan gol tandang ini dihapus, karena katanya si presidennya UEFA itu karena kalau misalnya gol tandang itu ada pada saat leg kedua nanti, tim yang sebelumnya main di bertandang itu ketika mereka menang itu mereka bakal parkir bus. Dalam artian mereka negatif football, dan itu menghilangkan seni sepak bola katanya si Severin. Cuman di satu sisi saya
nggak bisa mengiyakan sepenuhnya omongannya Severin, cuman ya memang ada benarnya juga sih, terlepas apalagi aturan ini udah puluhan tahun kan, dan ya wajar lah kalau diubah. Sepak bola itu memang harus dinamis, aturannya sampai offset pun diubah. Jadi eh, untuk aturannya sendiri, kalau dibilang nggak adil itu menurut saya ini sudah ya ya masih bisa diterima lah, dalam artian mungkin cuman hilang di sisi dramatisnya aja kali ya. Kalau dari segi menikmati pertandingannya mungkin tetap sama, cuma segi dramatisnya itu mungkin yang agak sedikit berkurang. Apalagi dulu waktu United naik in Paris itu kan gol tandang kan. Ya. Ya, ya. Nah, itu kalau dengan dihapusnya gol tandang ya nggak akan ada lagi kejadian moment of magic yang tercipta seperti itu. Jadi mungkin satu-satunya kehilangan terbesar dengan dihapuskannya gol tandang itu adalah sisi magicnya Champions League. Kalau saya cuman melihat dari situ aja sih. Kalau secara Tapi teknis secara overall sebenarnya ya perubahan ini hal yang wajar aja kalau menurut Irwan ya. wajar-wajar aja kalau misalnya perubahan itu kayak gitu, wajar-wajar aja sih. Dan kalau dengan dihapusnya juga gol tandang, bukan nggak mungkin Sporting Lisbon bisa lolos besok kalau mereka berhasil ngalahin City. Cuma balik lagi, saya pengen City juara. Kenapa? Supaya United itu sadar, supaya pemiliknya United itu sadar gitu loh, kalau mereka itu sudah ketinggalan jauh sama Liverpool sama Manchester City. Udah. Itu saya pengen City juara udah. Kasihan juga Bu Guardiola sudah lama botak nggak juara-juara ya. Udah 11 tahun lebih dia nggak juara. Oh iya. Oke, kalau dari Kakak Timi bagaimana pandangannya terhadap aturan yang baru musim ini di Liga Champions? Kalau aku lihat ya dengan dasar fakta yang Median tadi sampaikan bahwa memang klub-klub dari yang bermain sebagai tim tandang itu mereka lebih agresif, karena aku melihat dari sisi yang coba tak pahami adalah mereka yang bermain away di leg pertama ini mereka harus mengamankan pertandingan di leg kedua, paling tidak saat bertanding di leg kedua tuh mereka aman dulu lah. Apabila di leg pertama sebagai tim tandang mereka bisa memenangkan pertandingan, katakanlah menang 1-0 aja itu udah sangat cukup berharga sekali bagi tim tandang dengan aturan yang baru ini. Karena saat nanti mereka menjadi tim kandang, sebenarnya praktis mereka sebisa mungkin hanya jangan sampai kalah lah, Nah, ya kan kayak gitu. Itu yang disoroti sama Severin, makanya aturan itu diubah sama dia. Ya betul. Tetapi di sisi lain justru ini memunculkan keseruan lagi, karena apa? Misalkan tim tandang yang pertama kali tandang di leg pertama ini mereka sudah mencetak gol, mau nggak mau tim kandang ini jadi nggak aman nih. Mereka juga harus mencoba untuk mencari posisi aman di mana di leg kedua biar mereka lebih mulus lagi. Kalau mereka di leg pertama bisa menang, ya di leg kedua mereka juga lagi tinggal nyari imbang lah, atau asalkan jangan kalah lah, misalnya kayak gitu ya. Jadi dan itu saya melihat dari beberapa pertandingan yang berakhir imbang itu sangat terlihat sekali. Kayak kemarin yang aku tonton tadi subuh itu kayak MU gitu, begitu udah kebobolan di babak pertama juga mainnya masih istilahnya meraba-raba peta permainannya Atletico, tapi begitu di babak kedua mau nggak mau harus all out, mau nggak mau udah dari awal babak kedua itu udah kelihatan banget tensi pertandingannya makin cepat. MU berusaha untuk mengurung Atletico gimana, meskipun akhirnya gol baru tercipta di sekitar menit 80. Tapi 80. itu memang yang dicari gitu. Keseruan ini memang yang dicari, dan aku sebagai yang menikmati pertandingan dan juga atas supporter tim tandangnya yang di leg pertama itu jadi kayak golnya seneng banget sih. Wah, ini berarti ada modal berharga di leg kedua, di mana di leg kedua mereka akan menjadi tim kandang, di mana dukungan supporter pasti akan lebih masif lagi, setidaknya menambah semangat dan membuat mereka jadi di atas angin gitu secara psikologis, meskipun ya hasilnya tetap nanti belum tentu, karena di atas lapangan sekarang bisa berbeda hasilnya. Cuman aku cukup menyambut baik dengan
dengan perubahan ini, di mana memang sudah cukup, ya jujur aja agak bosen juga sih dengan apa namanya format yang lama. Terlebih kalau yang format yang lama tim sebelumnya udah menang 5-0 kayak City Sporting ini kan udah leg kedua udah nggak usah ditonton, supporternya juga mau ngikut klubnya juga udahlah, nggak mungkin lah tim kita bisa 5-5 atau 6-5 kan, kayak udah nggak mungkin banget. Atau kayak kejadiannya PSG sama Barcelona kayak dulu itu yang akhirnya Barcelona comeback itu. Ya itu kan, itu kita menemukan keseruan itu cukup apa ya maksudnya tidak akan sering gitu. Bisa jadi kita baru akan menemukan atmosfer keseruan dramatisnya ya baru beberapa musim lagi atau gimana. Sedangkan kalau yang ini aku melihat kedua tim di dua leg itu akan sama-sama ngotot, terlebih ngototnya yang jelas akan lebih meningkat lagi, sehingga menurutku ini adalah keseruan tersendiri, di mana kalau misalkan kita melihat pertandingan, misalkan kita mulai seluruh pertandingannya pun akan tampak bahwa kedua tim yang bertanding, baik tim tandangnya akan lebih ngotot, yang mengakibatkan tim dari kandangnya juga mau nggak mau mereka juga harus jadi akan all out. Makanya nggak heran banyak hasil imbang, karena di satu sisi aku melihat ini juga masa transisi dan banyak klub juga sedang apa namanya ya meraba-raba ini enaknya kita menggunakan strategi seperti apa nih di aturan yang baru di fase ini misalkan kayak gitu, sehingga hasil imbang yang ini menurutku banyak hasil imbangnya juga kan, ini juga ya merupakan salah satu salah satu impact dari perubahan ini. Dan menurutku seru karena di balik hasil imbang ini juga di lapangannya realnya terjadi jual beli serangan yang intens dibandingkan kalau kayak yang apa namanya di posisi sebelumnya, karena di posisi sebelumnya pasti hanya akan ada salah satu aja yang akhirnya akan ngurung, dan akan ada salah satu tim yang akhirnya seperti yang Mirwan sebut tadi, parkir bus tadi, sehingga ya aku merasa memang keseruannya jadi berkurang. Apalagi itu meskipun beberapa waktu kita menyaksikan sih benar-benar kedramatisan sepak bola itu terjadi dengan aturan yang lama ya, tapi ini menurutku di aturan yang baru ini akan menjadi merata. Keseruan di setiap matchnya, kengototan tim yang bertanding akan terjadi di dua leg sekaligus nih, tidak hanya di salah satu leg. Aku sih menyambut baik aturan ini gitu. Oke, jadi setuju ya dengan yang disampaikan Kakak Timi. Jadi untuk aturan yang baru ini di dua leg betul-betul dimanfaatkan. Tidak ada yang misalnya pada saat leg pertama kemudian ada satu tim yang sudah bisa dipastikan lolos gitu. Jadi sebenarnya dari sisi drama, di drama itu sendiri masih ada, cuman berbeda nih taste-nya ya. Kalau yang disampaikan Mirwan tadi, The Magic of Champions League dari sisi away goal-nya seperti di Paris pada saat United lawan PSG. Kalau yang di musim ini mungkin ya lebih, mungkin semua tim mempunyai kans tetap 50-50 di dua leg. Tidak ada yang misalnya di leg pertama ya udah selesai lah di leg kedua begitu ya. Betul. Oke, jadi tapi dari kita bertiga seberapa yakin sih kita Sporting bisa lolos? Tapi jangan salah. Kita ini ada 16 tim. Tapi yang paling disoroti Sporting bisa ngalahin City. Emang seberapa yakin sih kita Sporting bisa ngalahin City? Bisa. Crystal Palace aja bisa menang lawan City. Tottenham aja bisa kok lawan City. Tottenham iya juga sih. Tapi kalah sama Burnley. Oke, jadi sedikit flash news saja. Jadi semalam saya agak lupa entah pertandingan tadi malam atau yang sebelumnya lagi. Micah Richard itu sempat kasih entah dia tuh ngelantur atau bagaimana, dibilang begini, ayo kita bawa final Liga Champions ke Amerika. Jadi penyelenggaraannya itu diselenggarakan di Amerika nih. Kalau dari Kakak Timi bagaimana tanggapannya? Ini sepertinya nggak jauh beda kalau sebenarnya kan sudah diuji coba kayak final Coppa Italia di Cina beberapa waktu lalu. Ya. Itu kan juga sudah dilakukan dan aku melihat ambience-nya beda ya. Gimana ya?
bahwa sebenarnya mereka ini klub Eropa gitu. Klub Eropa ya sebaiknya memang atmosfernya bisa atmosfer kayak kompetisi dan keseruan meskipun itu pertandingan final ya. Itu lebih enak kalau mereka udah di Eropa saja gitu. Tanpa harus ke benua-benua lain karena meskipun mereka tujuannya memang untuk marketing kompetisinya atau mungkin marketing klubnya gitu ya. Tapi di satu sisi kan fanatisme penontonnya yang hadir langsung di lapangan kan jauh cukup berbeda di mana orang yang biasanya hanya nonton dari layar kaca kemudian mereka bisa kedapatan jatah nonton secara langsung. Beda dengan orang yang benar-benar memang sudah fanatik dari dalamnya, memang mereka kelahiran kota itu, mereka sering nonton di stadion mendukung tim itu, kemudian mereka harus nonton langsung pertandingan itu di final. Itu kan pasti greget atmosfer supporternya pasti akan lebih dapat lagi. Nah, kalau misalkan mau dipindahkan ke Amerika terkait dengan final Liga Champions, aku sih sebenarnya kurang setuju karena jadi kesannya jadi kayak international cup gitu ya jadinya kesannya. Jadi kayak di satu sisi supporter yang fanatik untuk sampai ke sana kan jauh, sehingga mungkin hanya beberapa aja nggak sampai ribuan atau mungkin jutaan supporter fanatiknya langsung yang kan bisa langsung menonton ke sana. Mungkin yang hanya beberapa yang memang mampu dan beruntung aja yang bisa ke sana, dan sisanya ya balik lagi ke penonton-penonton yang selama ini di layar kaca. Dan menurutku itu cukup di level friendly match dulu aja deh gitu kalau sampai ke benua Amerika atau paling enggak ke negara Amerika Serikat itu untuk dilaksanakan pertandingan final itu. Jadi pertandingan yang istilahnya big match secara klub gitu ya, secara reputasi klub ya lebih baik. Sementara ini ya itu udah di level friendly match dulu aja. Kalau untuk pertandingan sesakral grand final Liga Champions ya menurutku sebaiknya tetap dilaksanakan di benua biru saja, cukup di situ sih. Aku bisa ngerti kenapa Richard ngomong kayak gitu. Soalnya iya kita tahu lah sepak bola itu UEFA itu sama FIFA lagi butuh duitnya dikit, dan mereka ya apa-apa berkacanya ke Amerika yang memang kalau segi ekonomi, finansial, pengelolaan olahraganya dalam segi komersial itu Amerika itu memang juaranya gitu kan. Iya. Tapi gini, apa yang bisa diharapkan dari negara yang menganggap Christian Pulisic itu Lionel Messi? Jadi jadi kalau memang final UCL itu mau benar-benar megah, bawalah ke Asia Tenggara misalnya. Ya janganlah dibawa ke Paman Sam sana. Paman Sam orang dipikirnya nanti sepak bola 90 menit itu orang bisa makan sosis hotdog di stadion 15 menit itu cukup. Enggak cukup. Ada performa half time-nya ya. Iya. Half time-nya masih ben-benan. Iya, masih ben-benan, Snoop Dogg masih nyimeng. Udah mau tanding kan enggak lucu. Bener. Oke. Tapi dari preview leg pertama dan prediksi untuk leg kedua nanti dari Mirwan dan Kakak tim ini, dari sisa 16 tim sisa yang bermain di Champions League musim 2021-2022 ini, saya ingin tahu 4 tim yang kira-kira nanti berlaga di semifinal, kira-kira siapa nih dari Mirwan? Semifinal ya. Real Madrid, Manchester City, Ajax. Oke. Liverpool. Menarik ya ada Ajax-nya ya. Kalau dari Kakak Timi gimana nih? Oh, sudah jelas. 4 tim Premier League. Sporting Lisbon ya. Liverpool,
Manchester City, Liverpool, United, sama Chelsea. Nah, jadi mumpung di mention nih Manchester United nih, saya pengen karena ini bukan kali ini saya dengar ada entah itu dia fans United atau bukan, kemudian menyampaikan musim ini United itu punya kans melangkah lebih jauh bahkan juara nih. Kira-kira memang adakah kemungkinan itu? Kalau lihat oh ya atau kakak Tim. Ya, okay. Kalau lihat mainnya kayak semalam, ngototnya kayak semalam, kemudian balik lagi keinginan kita kayak Mirwan tadi sebut, Rashford kembali ke perform yang seharusnya gitu ya. Dan ada badai cedera yang menghinggapi United, aku rasa sih sampai dengan semifinal sih masih optimis bisa lah. Sampai dengan semifinal. Tapi kalau untuk sampai ke final kemudian juara, ya memang kita harus berulang karena apabila nanti dibenturkan dengan kayak City dan Liverpool, kalau Chelsea mungkin masih agak ketat, tapi kalau dengan City dan Liverpool ya memang itu agak berat. Makanya aku berharap nanti misalkan 4 tadi skema yang aku sampaikan tadi ya City sama Liverpool, satunya Chelsea lawan MU. Nah, sehingga nanti ketemu di final. Kalau di final dah itu siapa aja bisa menangkan pertandingan kalau menurutku ya. Okay. Ya, nah kalau Mirwan nih. Kalau saya ditanya gimana kansnya United bisa melangkah lebih jauh, itu sama dengan pertanyaannya gimana kansnya Sporting melangkah lebih jauh, mirip-mirip. tapi saya pengen lihat Rangnick sukses. Cuma masalahnya adalah pemain United itu harus menyamakan satu kepala dulu, enggak ego pemain itu disamakan, nggak ada yang merasa lebih superior dari yang satunya, stres levelnya diturunkan, barulah bisa bicara lebih jauh semifinal, perempat final. Mungkin United mentok perempat final lah kalau misalnya menurutku ya. Tapi kalau dibilang juara semifinal masih jauh dari kata itu. Ya anggaplah pahit-pahitnya ketemu Ajax. Lawan Ajax saja dulu. Selain dari United tadi, sebenarnya ada satu tim yang justru saya bertanya-tanya, ini juara bertahan kok nggak muncul nih? Chelsea ini sebagai juara bertahan, juara tahun lalu, bahkan di prediksi dari timnya Opta sebelum laga 16 besar ini dimulai, memang Chelsea itu bahkan hanya diposisikan unggulan kelima. Unggulan pertama itu ada Bayern Munich, ada Manchester City yang kedua, kemudian yang ketiga Liverpool, keempat Real Madrid, dan kelima Chelsea. United keberapa? United posisi ke-7. Oh ya, unggulan berarti ke-7. Opta benar, sudah betul berarti Opta itu. Kira-kira menurut kakak Timi, musim ini performa Chelsea bagaimana? Hingga dari diskusi kita tadi bahkan Chelsea nggak seperti nggak kita unggulkan nih, dan dari Opta juga nggak masuk 4 besar. Karena aku melihat tuh Chelsea sangat rentan. Maksudnya rentan adalah skuadnya sih. Skuadnya menurutku kurang dalam menurutku ya. Jadi sehingga misalkan nanti 1-2 pemain out of perform, pemain utamanya out of perform, ya menurutku mereka juga nggak bisa akan konsisten lebih jauh sih. Karena kalau kita lihat di Premier League sendiri juga, meskipun mereka sekarang ada di peringkat 3 ya, itu pun saat baru akan mulai bersaing dengan meraih title aja udah kayaknya udah nggak mungkin kekejar, udah nggak mungkin udah nggak mungkin bisa. Jadi kayak aku merasa pesimis lah seperti itu. Karena apa? Karena mereka pun sebenarnya masih kurang konsisten, masih muncul inkonsistensi, dan terlebih itu tadi kedalaman skuad yang menurutku masih tidak sedalam dan sekuat juga kalau kita bicara kayak Manchester City dan Liverpool gitu misalkan. Sehingga kalau misalkan bicarakan juga, bahkan menurutku kalau dilihat dari kesiapan tim yang benar-benar paling mantep lah untuk bisa sampai juara, ya jelas aku nggak bisa pungkiri itu Manchester City ada menjadi salah satu tim itu gitu. Karena kalau lihat dari kematangannya, kematangan strateginya, terus lihat ngotot pemainnya gitu, itu memang mereka layak mendapatkan paling tidak satu
title di musim ini atau mungkin bisa lebih gitu. Yang kedua baru Liverpool. Nah, kalau kita coba bandingin antara Manchester City, Liverpool di musim ini dengan Chelsea itu bahkan gapnya menurutku sudah cukup jauh gitu. Di mana Chelsea sendiri sebenarnya juga kalau berada di posisi, kan sempat kan mereka berada di posisi pertama, tapi ya baik lagi mereka juga nggak bisa mempertahankan posisi itu juga gitu karena inkonsistensi tadi. Sehingga aku merasa untuk di Champions League ini ya nggak tahu kalau misalkan ternyata ada faktor lain, misalkan entah itu keberuntungan, karena memang kita nggak bisa pungkiri kadang di sepak bola ini dengan kondisi pertandingan sedang sengit itu kadang biasanya keberuntungan bisa menjadi pembeda gitu. Mungkin mereka memang masih bisa paling tidak minimal semifinal tuh, aku melihat mereka masih mampu untuk itu. Cuman baik lagi kalau nanti mereka kebentur dengan klub lain yang istilahnya lebih settle, aku rasa mereka masih belum bisa bersaing di situ. Sehingga kalau untuk sampai juara masih belum lah kalau Chelsea di musim ini menurutku ya. Kalau dari Mirwan, peluang dari tim Italia bagaimana nih? Juventus musim ini kan kalau bisa dibilang dari strategi transfer di musim dingin nih bisa dibilang cukup sukses lah ya dari pembeliannya ya. Seperti Vlahovic yang baru dibeli kemudian lumayan ya bisa dibilang nyetel lah dan bahkan langsung bisa cetak gol di laga perdananya bersama Juve di Champions League. Bagaimana peluang tim Italia ataupun dari Juve sendiri nih? Pertanyaan terbesarnya di Vlahovic itu cuma satu, seberapa tahan dia menghandle pressure di Juventus sebagai ujung tombak Juve. Jadi kalau dibilang Vlahovic bagus ya bagus, pergerakannya juga yang golnya Villarreal juga sempat drop back dulu terus masuk nyerang terus ngegolin itu sebenarnya Vlahovic bagus, cuman pertanyaannya adalah sampai kapan dia bisa handle pressure ketika satu-satunya tumpuan di lini serangan Juventus itu adalah dia, dan ketika Juventus buntu bisa nggak dia jadi pembeda gitu. Itu satu-satunya pertanyaan Juventus sekarang sih. Kalau taktik Allegri dari musim-musim lalu masih sama aja. Kemarin juga pas lawan Villarreal kalau nggak salah dia 4-4-2 apa 4-3-3 atau berapa gitu. Itu nggak terlalu beda sih Allegri yang dulu sama yang sekarang. Kalau kansnya saya masih berharap Inter lolos sih, cuma faktor nggak adanya Barella ini sedikit melemahkan Inter. Jadi kans Italia ya kurang lah musim ini. Iya. Kurang ya? Kurang. Menunggu AS Roma naik nih kayaknya. Iya, AS Roma musim depan juara enggak tahu juara apa. Ya. Oke, jadi kalau dari saya sebenarnya yang disampaikan ke Ketimi tadi terkait kandidat juara mungkin udah spesifik ya, kalau bukan Manchester City ya Liverpool. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya mengunggulkan Real Madrid ya, tapi itu tadi Real Madrid ini kadang memang yang bisa membuat performa mereka menurun itu adalah badai cedera kalau saya lihat, karena Benzema dengan usianya yang sudah agak uzur itu rentan cedera. Kalau dari leg pertama yang melawan PSG dan kebanyakan orang tidak menduga-duga lah kenapa gaya permainan Real Madrid sangat ya negatif football lah. Jadi hanya satu sisi PSG. Kalau saya sih nggak terkejut ya, karena tipikal pelatih Italia kalau menurut saya seperti itu. Dan itu memang betul. Dan itu memang sudah direncanakan, bukan ada satu taktik yang gagal eksekusi kalau menurut saya. Jadi di luar dari hasilnya yang akhirnya kalah 1-0, ya itu memang, dan apalagi golnya juga di menit-menit akhir oleh Kylian Mbappe kan. Tapi kalau dari gaya bermainnya atau dari tipikal pelatih Carlo Ancelotti memang itulah yang diharapkan
Dan di leg kedua nanti, ya memang mau nggak mau Real Madrid harus mengambil inisiatif lebih dulu dan harus unggul dan ditentukan nanti di babak tambahan, entah itu adu penalti. Kalau saya sih dari unggulan saya sih Real Madrid ya, karena memang itu tadi yang betul-betul bisa berbeda gaya bermainnya karena faktor pelatih dan pemainnya nurut. Yang saya lihat itu di Real Madrid di bawah Carlo Ancelotti. Kalau Liverpool, Manchester City, kalau memang dua-duanya itu salah satunya juara, saya pun nggak terkejut. City, seperti yang disampaikan Mirwan tadi, yang ya kalau bisa musim ini City juara. Saya juga mengamini atas dasar yang penting jangan Liverpool. karena walaupun dibilang ini kompetisi Eropa, agak-agak sulit saya lihat fans Liverpool itu merayakan gelar juara. Jadi ya memang terkesan subjektif sekali, tapi ya, itulah kenyataan. Pada saat musim lalu Chelsea juara itu saya biasa aja, nggak ada merasa, waduh MU kapan ya? Kok bisa Chelsea? Biasa aja, nggak tahu karena apa Chelsea itu kayak misalnya mungkin nggak terlalu lah masih Chelsea Island ya diskon ini. Oke, jadi kalau dari recap yang tadi mungkin dari hasil performa di liga lokalnya dan di kompetisi Eropa sebenarnya memang yang agak memberi kejutan itu adalah performa Bayern Munchen. Kita nggak tahu nih memang apa karena di leg pertama berhasil ditahan oleh Salzburg 1-1 kemudian seperti menghilang dari bursa juara, tapi ya kita tidak bisa juga menghilangkan Bayern Munchen dari tim yang bisa melaju lebih jauh di babak ini. Oke, dari Kakak Timi mungkin bagaimana nih untuk leg kedua nanti yang kira-kira kejutan selain dari apa ya yang dinantikan Salzburg lawan Bayern Munchen nih? Siapa nih? Ya kalau kejutan, aku berharap kalau kejutan ya selain tadi Red Bull Salzburg, aku berharap Inter bisa bounce back sih Inter. Aku berharap Inter bisa bounce back meskipun ada beberapa kekurangan yang memang tadi disoroti sama Mirwan tadi. Tapi sebenarnya kans mereka untuk bisa fight back itu dengan aturan yang sekarang cukup besar. Terlebih ya tahu sendiri Italia beda dengan yang tadi tak sebutkan, kalau kadang stadion-stadion Italia itu menjadi angker bagi tim-tim Inggris, tapi terkadang stadion-stadion di Inggris itu malah justru memuluskan langkah tim Italia kadang. Ya bahkan kalau kita lihat final Euro aja Italia bisa memenangkan dengan smooth gitu ya. Dan bukan nggak mungkin itu juga akan skema atau strategi itu juga akan terjadi lagi di mana mereka nanti bisa paling tidak mencuri 1 gol, kemudian bermain defensif ala Italia, mencari penalti dan akhirnya mereka bisa menangkan pertandingan. Bukan nggak mungkin. Inter adalah salah satu klub yang aku harap bisa bounce back dari kondisi leg pertama. Yang berikutnya tentu meskipun Manchester City juga aku singgung sebagai salah satu yang kandidat juara, tapi aku masih berharap, karena kalau pertandingan UCL itu kalau nggak ada kejutan tuh kayaknya kurang gitu. Tapi begitu lihat ada kejutan meskipun itu bukan tim yang kita dukung, itu rasanya tuh ikut seneng gitu. Nah, makanya aku juga berharap ini Sporting Lisbon bisa membalikan keadaan juga. Jadi ada 3 sih dari kondisi yang berdasarkan dari leg pertama yang menurutku aku nantikan kejutannya gitu. Yang pertama Red Bull Salzburg tadi, kemudian Inter Milan sama Sporting Lisbon. Akan seperti apa mereka bisa memanfaatkan skema baru di leg ini nih, di fase gugur ini. Oke. Tadi saya agak penasaran lihat Arsenal di mana ya? Di FA Cup mereka. Di FA Cup ya? Masih di FA Cup. Atau bikin liga sendiri deh? FA Cup fans Arsenal Cup. Oke, kita sudah sampai di diskusi terakhir. Jadi
Harapannya sih dari kita sesama penikmat sepak bola yang punya tim unggulan ataupun yang penonton netral seperti ya fans Arsenal, ya dinikmatin aja lah Champions League musim ini. Saya pun sebenarnya nggak terlalu banyak berharap ke United, tapi tetap aja pengennya ya juara gitu kan. Apalagi yang mau diharapkan dari Ronaldo CS kalau misalnya bukan dari Champions League, karena sudah agak terlalu lama nih puasa nih kan. Dan dari hasil diskusi tadi, ya semoga dari teman-teman penonton bisa mengambil hikmahnya, hal-hal yang kira-kira nggak penting itu memang ya nggak usah terlalu dipikirin ya. Jadi khususnya fans Arsenal jangan tersinggung ya. Aubameyang udah bahagia di Barcelona, jadi Ngegolin lagi. ya, Hat-trick lagi. ngegolin lagi, Iya. hat-trick lagi kan. Satu-satu pemain yang bisa hat-trick di 4 liga lagi kan. Iya. Woi. Yang salah nih siapa nih Arsenal? Yang salah. Oke, jadi cukup sekian untuk diskusi kita kali ini. Saya dengan Median, ada Mirwan dan Kakak Timi. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya. Selamat malam. Ciao. Bye-bye. Bye.